karena itu peringatan seperti ini, di samping kita mendoakan orang tua kita, ini termasuk salah satu birrul walidain, bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bagaimana Ustaz kalau kita mau berbakti kedua orang tua kita sedangkan orang tua kita telah wafat? Perlu kita fahami bahwasanya birrul walidain, bakti kepada kedua orang tuanya itu fi hayatihima wa ba'da wafatihima. Birrul walidain, baktinya kita kepada kedua orang tua itu di masa hidup kedua orang tua kita, begitu juga di masa wafat keduanya. Kita pelajari yang pertama, yaitu birrul walidain fi hayatihima, berbakti di masa hidupnya. Ingat, yang masih punya orang tua, keuntungan besar, keuntungan sangat luar biasa, surga sangat dekat. Celaka orang yang punya orang tuanya tapi tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, rogima anfu man adraka abawaihi falam yudkhilahul jannah. Celaka, sangat amat celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya hidup tapi tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga Allah. Hal ini karena Rasulullah itu memberitahu sangat gampang orang masuk surga, dapat rahmat Allah, bahkan sukses mulia dunia akhirat dengan pintu birrul walidain. Oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis lain, al ibnul bar la yadkhulun nar wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua, walaupun sholatnya masih sangat kurang, sedekahnya nunggu Ramadan, qiraatul Qur'annya Ramadan masih kadang-kadang, tapi birrul walidainnya luar biasa, tidak menyakiti hari orang tuanya, selalu menyenangkan, berarti tidak akan masuk neraka Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga Allah. Tapi orang yang ahli ibadah, membangun masjid sekalipun, berhaji dan umroh berapa banyak, ratusan kali bahkan ribuan kali, sedekahnya luar biasa sangat banyak, ahli puasa tapi tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, mengangkat suara. Tapi jangan suara kita melebihi dari suara abah umi kita. Walaupun banyak haji, banyak sedekah, banyak puasa, banyak ilmunya sekalipun, mengangkat suara kepada kedua orang tua, mengatakan perkataan yang menyakiti hati orang tua, bahkan acu tak acu orang tuanya kesulitan, sengsara keadaannya, miskin, tidak dibantu ekonominya, selalu menyakiti hati orang tuanya, tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini birrul walidain afdalul a'mal, paling utamanya amal adalah birrul walidain, bahkan melebihi pahalanya daripada jihad fisabilillah. Ingat, kalau kita punya orang tua, ayo jangan sampai menyesal, lirihkan suara kita, cium tangan bolak-balik, rangkul orang tua kita, ayo senangkan, ajak bergurau, senangkan kepada orang tua kita. Karena suatu saat akan tiba kita memanggil orang tua kita, abah, ibu, orang tua kita sudah tidak bisa mendengar ucapan kita. Mudah-mudahan orang tuanya semua panjang umur, kita semua dicatat birrul walidain, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari ayo kita introspeksi diri, jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua kita. Rasulullah SAW begitu mengajari sangat besarnya birrul walidain. Suatu saat ketika ada seseorang yatlubul bai'ah, mengharap bai'ah, ingin bersama Rasulullah, berhijrah, ingin berjihad bersama Rasulullah, sampai mengatakan, wahai Rasulullah, ma ji'tuka hatta akaita walidayya. Wahai Rasulullah, tidaklah aku datang kepada kamu kecuali sampai membuat menangis kedua orang tuaku. Dia merasa hebat dengan perkataan. Tapi apa jawaban Rasulullah? Irji ilaihuma fa'adhik
abkihima kama abkaituma. Kamu kembali sekarang pulang ke orang tua kamu, buat orang tua kamu tersenyum sebagaimana kamu membuat menangis tadi. Suruh pulang oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis lain, begitu pula ada seseorang dari negeri Yaman yang sangat amat jauh datang kepada Rasulullah karena hendak ikut berjihad bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad bersama Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, hal bil Yaman abawak, apakah di negeri Yaman ada orang tua kamu? Naam, iya wahai Rasulullah, ada orang tua. Kamu sudah izin kepada keduanya? Tidak wahai Rasulullah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Kamu pulang sekarang, minta izin kepada kedua orang tua kamu. Fa in fa'ala fajahid. Kalau orang tua kamu menyetujui, meridhoi, jihadlah. Wa illa fabirruhuma mastata'ta. Kalau tidak memberi izin kepada kamu, kamu diam, bakti, senangkan kedua orang tua kamu semampu kamu, sekuat kamu. Allahumma shalli wa sallim. Kata Rasulullah, fa inna dzalika khairu ma talqallahu ba'da tauhid. Karena sesungguhnya birrul walidain, kamu bakti kepada kedua orang tua kamu, itu adalah amalan yang paling mulia, yang paling utama, paling besar ibadahnya, pahalanya setelah tauhid. Oleh karena itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, kita bakti kepada kedua orang tua kita. Ini di masa hidupnya kita mengusahakan menyenangkan, jangan mengangkat suara. Yang kedua, birruhuma ba'da wafatihima. Oh maaf, ini kebablas saya ini, dimarahi sama Habib Helmi. Yang kedua, 1 menit saja Habib Helmi, 1 menit saja. Yang kedua, birrul walidain ba'da wafatihima, yaitu bakti kepada kedua orang tua setelah wafat keduanya. Ini masih bisa. Kalau masa hidup kita birrul walidain untuk kebutuhan hidup orang tua kita, untuk makanannya, untuk hajatnya, untuk berobatnya. Tapi kalau setelah wafatnya, itu untuk liang kuburnya, itu untuk melapangkan kuburnya, untuk akhiratnya, untuk keselamatannya. Oleh karena itu, jangan tinggalkan setiap hari Rabbi firli wali walidiyya, Rabbi firli wali walidiyya, Rabbi firli wali walidiyya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap kali selesai sholat 5 waktu, kalau bisa ba'dal adzan ditambahi juga, setelah ba'da doa adzan juga Rabbi firli wali walidiyya, Rabbi firli wali walidiyya, Rabbi firli walidiyya ya Allah, Rabbi firli wali walidiyya, Rabbi firli wali walidiyya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan tinggalkan, ini adalah syukur kepada kedua orang tua kita ba'da wafatihima. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah menjadi hamba yang bakti masa hidup orang tua kita dan bakti di masa setelah wafat keduanya, sehingga kita semua mendapatkan surga Allah dan orang tua kita ditinggikan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu yahdi ila man yasha' ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.